Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama adalah mengenai klasifikasi urusan pemerintahan. Di mana di sini kami menggunakan beberapa literatur. Yang pertama adalah buku Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah karangan dari Eko Prasojo dan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, menurut beberapa referensi yang sudah kami kutip tersebut, setidaknya ada 3 urusan pemerintahan. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut, yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren, dan yang terakhir adalah urusan pemerintahan wajib. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 3 jenis urusan pemerintahan tersebut. Nah, secara sederhana, rekan bisa melihat pada slide yang sudah kami tampilkan pada layar kaca, kawan-kawan sekalian, mengenai skema 3 urusan pemerintahan tersebut. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut. Apa sih urusan pemerintahan absolut? Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Dalam hal ini adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat. Nah, apa saja sih yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan absolut? Setidaknya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 11 menjelaskan ada 6 bidang bagian urusan pemerintahan absolut. Yang pertama adalah bidang keamanan, bidang politik luar negeri, bidang justisi, bidang moneter dan fiskal, bidang keagamaan, dan bidang pertahanan. Kita akan bahas satu persatu dari ke-6 bidang tersebut. Yang pertama adalah bidang politik luar negeri. Apa saja sih yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam menangani atau melaksanakan politik luar negeri? Yang pertama adalah mengutus atau memilih diplomatik sebagai perwakilan Indonesia di kancah internasional. Yang kedua adalah mengutus diplomatik tersebut untuk terlibat dalam lembaga internasional. Dan kemudian berkaitan juga dengan kebijakan luar negeri dan perjanjian internasional. Selanjutnya adalah bidang pertahanan. Di bidang pertahanan ini setidaknya pemerintah memiliki beberapa tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang pertama adalah membentuk angkatan bersenjata, yang kedua adalah mengembangkan sistem pertahanan negara, yang ketiga adalah menyatakan damai dan perang, dan yang terakhir adalah mengenai bela negara bagi setiap warga negara. Selanjutnya adalah mengenai urusan keamanan. Yang pertama contohnya adalah membentuk kepolisian negara, yang kedua adalah kebijakan keamanan nasional, dan yang terakhir adalah menindak kegiatan yang mengganggu keamanan negara. Nah, selanjutnya mengenai urusan justisi. Setidaknya ada beberapa contoh. Yang pertama itu adalah mengangkat hakim, yang kedua adalah lembaga permasyarakatan, kebijakan kehakiman, dan keimigrasian. Jadi urusan justisi ini adalah sangat terkait erat dengan, dimana justisi ini sangat berkaitan erat dengan kelembagaan hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah urusan di bidang moneter dan fiskal nasional. Nah, yang menjadi kewenangan di bidang ini yang pertama adalah mencetak uang, kebijakan moneter, kemudian mengendalikan peredaran uang yang ada di pasar. Itu merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Selanjutnya mengenai bidang keagamaan. Contohnya yang pertama adalah menetapkan hari libur keagamaan, yang kedua adalah berkaitan dengan pendidikan keagamaan yang ada di berbagai tingkatan jenjang pendidikan, kemudian pengakuan kepada suatu agama. Nah, itulah ke-6 bidang yang menjadi tanggung jawab urusan absolut pemerintahan pusat. Selanjutnya itu mengenai urusan pemerintahan konkuren. Nah, apa sih urusan pemerintahan konkuren? Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari yang pertama adalah urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian selanjutnya mengenai urusan pemerintahan umum, yaitu adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bisa kita lihat pada slide yang sudah kami tampilkan pada PowerPoint, setidaknya ada 2 pembagian urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang wajib dan pilihan. Kawan-kawan bisa lihat di sana terbagi menjadi 2 pada urusan yang wajib pada konkuren, yaitu pertama mengenai pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kemudian non pelayanan dasar yang meliputi tenaga kerja, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian yang kedua pada urusan konkuren ada urusan pilihan, yaitu berkaitan dengan potensi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan yang meliputi kelautan, pariwisata, pertanian, dan Pasal 13 terdiri dari 4 ayat, yaitu yang pertama, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, serta daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan ekstensitas serta kepentingan strategis nasional.
2. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah A. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. B. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara. C. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. D. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. D. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 3. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kriteria urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah provinsi adalah A. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota. B. Urusan pemerintahan yang penggunaan lintas daerah kabupaten atau kota. C. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota. D. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. 4. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota adalah A. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten atau kota. B. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten atau kota. C. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota. D. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Jadi, urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dia terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintah absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintah konkuren terdiri dari atas pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten. Urusan pemerintahan wajib yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. 2. Urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota. 3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. 4. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota. 5. Daerah kabupaten atau kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 6. Pemenentuan daerah kabupaten atau kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. 7. Dalam hal batas wilayah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 6, kurang dari 4 mil batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan. Pada pasal 14 ini menekankan tentang peran pemerintah daerah sebagaimana wakil pemerintah pusat di daerah mengingat kondisi geografis yang sangat luas. Maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama pemerintahan pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten atau kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Untuk efektivitas pelaksanaan tugasnya, selaku wakil pemerintah pusat, gubernur dibantu oleh pemerangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Karena perannya sebagai wakil pemerintah pusat, maka hubungan gubernur dan pemerintah daerah, kabupaten atau kota bersifat hierarkis. Pasal 15 terdiri dari 5 ayat. Yang pertama, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. 2. Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran undang-undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagai yang dimaksud dalam pasal 13. 3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan presiden. 4. Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintah konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 5. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dengan pasal 13. Jadi, yang dimaksud dengan pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota dan sebaliknya. Atau urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi dialihkan menjadi urusan kebutuhan kabupaten dan kota dan konkuren atau daerah kabupaten dan kota atau sebaliknya. Urusan pemerintahan konkuren tersebut ditetapkan dengan peraturan presiden. Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota yang tidak berakibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan pemerintahan atau susunan pemerintahan yang lain juga ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Perubahan-perubahan yang dipandang penting dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 16, pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang yakni untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimaksud tercermin dalam rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian yang pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud di atas yaitu dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak pemerintahan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang diundangkan. Dan ditegaskan pula dalam pasal 17 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah, pemerintahan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria tersebut, maka pemerintah pusat berwenang membatalkannya sebagaimana mestinya.
Apabila dalam jangka waktu 2 tahun pemerintah pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah berhak melaksanakan sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahnya. Dan dalam pasal 18 pun, penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, di mana standar pelayanan dasar adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Selanjutnya, pasal 19 mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, di mana diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada lembaga instansi vertikal yang ada di daerahnya berdasarkan asas dekonsentrasi, dan dengan cara menugasi kepada daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. Instansi vertikal yang dimaksud dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan instansi vertikal dalam mengatur urusan pemerintahan absolut tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah ditetapkan melalui peraturan menteri atau lembaga pemerintah non-kementerian yang ditetapkan setelah berkoordinasi kepada para menteri. Selanjutnya, pasal 20 mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, yang mana diselenggarakan sendiri oleh daerah provinsi dengan cara menugasi daerah kabupaten atau kota dan desa berdasarkan asas tugas pembantuan, dan penugasan yang dilakukan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota dan desa dilakukan dengan ketetapan peraturan gubernur. Dan selanjutnya, urusan mengenai pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota yang mana diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten atau kota, dan tugasnya dapat sebagian pelaksanaannya dilakukan oleh desa. Penugasan yang dilakukan daerah kabupaten atau kota kepada desa dilakukan sesuai dengan ketetapan peraturan bupati atau wali kota. Selanjutnya yaitu pasal 21 yang membahas mengenai ketentuan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dibahas lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Dalam hal ini, terdapat rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren. Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren ini mencakup urusan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Dan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren ini merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga. Dan dalam pelaksanaan pemerintahan konkuren ini terdapat petunjuk teknis, yaitu harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk memahami lebih dalam lagi mengenai ketentuan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, dapat kita lihat dalam website yang telah saya cantumkan dalam video tersebut. Selanjutnya yaitu pasal 22, di mana daerah berhak menetapkan kebijakan daerahnya sendiri berdasarkan asas tugas pembantuan. Kebijakan daerah yang dimaksud ialah hanya terkait mengenai pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya. Dan anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Dokumen anggaran untuk pelaksanaan tugas pembantuan disampaikan secara bersamaan dengan rancangan APBD dalam bentuk dokumen yang terpisah. Dan laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan juga disampaikan secara bersamaan dengan laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk dokumen yang terpisah juga. Dalam pasal 23, ketentuan lebih lanjut mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur dalam peraturan pemerintah.
seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahannya menganut azas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai oleh kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kerja, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di daerah dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pasal 24 yang memiliki 7 ayat. Yang pertama adalah kementerian atau lembaga non-kementerian bersama pemerintah daerah melakukan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang diprioritaskan pada wilayah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Ayat kedua adalah hasil pemetaan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang disebutkan di ayat pertama ditetapkan dalam peraturan menteri yang direkomendasikan oleh menteri. Hasil pemetaan urusan pemerintahan dapat juga dilihat pada peraturan Menteri Dalam Negeri 94 tahun 2016 tentang hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Ayat ketiga adalah pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang disebutkan di ayat pertama, dilakukan untuk meningkatkan intensitas urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti jumlah penduduk, besarnya APBD dan luas wilayah. Selanjutnya ayat keempat adalah pemetaan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang disebutkan di ayat pertama dilakukan untuk menentukan daerah yang mempunyai urusan pemerintahan pilihan berdasarkan potensi, proyeksi, penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. Dalam pasal 24 ayat 4 yang sudah disebutkan tadi, yang dimaksud dalam potensi dalam ketentuan ini adalah tersediaannya sumber daya yang ada di daerah yang telah dan yang akan dikelola yang akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ayat kelima adalah pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang disebutkan di ayat pertama digunakan oleh daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan anggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ayat ke-6 adalah pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang sebagaimana yang disebutkan pada ayat pertama gunakan oleh kementerian atau lembaga non-kementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan secara nasional. Yang terakhir adalah pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta pembinaan kepada daerah bagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 6 dan dikoordinasikan oleh menteri. Yang sudah disebutkan tadi bahwa urusan pemerintahan wajib itu terbagi menjadi dua, yaitu pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Pemerintahan wajib yang termasuk dalam pelayanan dasar itu meliputi pendidikan, kesehatan, kerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial. Selanjutnya, urusan pemerintah wajib yang termasuk non-pelayanan dasar itu meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, lain sebagainya. Selanjutnya, yang termasuk urusan pemerintahan pilihan itu meliputi pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah. Selanjutnya adalah pasal 25 yang memiliki 7 ayat. Yang pertama adalah urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat 5 meliputi binaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
Yang ketiga adalah kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Keempat adalah penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Ayat kedua adalah urusan pemerintahan umum sebagaimana yang disebutkan oleh ayat pertama, dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayahnya masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat kedua, gubernur dan bupati atau wali kota dibantu oleh instansi vertikal. Ayat keempat adalah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Yang kelima adalah gubernur dan bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibiayai oleh APBN. Ayat yang keenam, bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat kedua, tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Dan yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksudkan ayat kedua sampai ayat ke-6 diatur dalam peraturan pemerintah. Pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Penjelasan lebih lanjut mengenai urusan pemerintahan umum juga dapat dilihat dalam peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Ini lebih membahas mengenai pembentukan kecamatan, tugas camat, mengatur berbagai macam masalah kelurahan, mulai dari pembentukan kelurahan hingga tugas lurah. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah atau biasa disebut dengan Forkopimda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Mengenai Forkopimda diatur dalam ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Forkopimda dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah. Forkopimda berdasarkan daerah atau wilayah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Forkopimda Provinsi. Forkopimda Provinsi mempunyai struktur keorganisasian sebagai berikut: Gubernur sebagai ketua, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai anggota, pimpinan Kepolisian Daerah Provinsi sebagai anggota, pimpinan Kejaksaan Tinggi sebagai anggota, pimpinan Satuan Teritorial Negara Nasional Indonesia di daerah sebagai anggota. Kedua, Forkopimda Kabupaten atau Kota. Forkopimda Kabupaten atau Kota mempunyai struktur keorganisasian sebagai berikut: Bupati atau Wali Kota sebagai ketua, pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota sebagai anggota, pimpinan Kepolisian Daerah Kabupaten atau Kota sebagai anggota, pimpinan Kejaksaan Negeri sebagai anggota, pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah yang wilayah kerjanya di kabupaten atau kota sebagai anggota. Ketiga, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kecamatan. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kecamatan mempunyai struktur keorganisasian sebagai berikut: Camat sebagai ketua, pimpinan kepolisian di daerah yang wilayah kerjanya di kecamatan sebagai anggota, pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah yang wilayah kerjanya di kecamatan sebagai anggota. Baik itu Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten atau Kota, maupun Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Perlu juga untuk diketahui beberapa pengertian secara umum dari istilah-istilah yang digunakan dalam pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan yang terakhir, daerah otonom adalah daerah kesatuan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih.